pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bukal, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf tata usaha dan operator yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembukaan komunitas praktisi Mokopani SD 10 Bukal, yang juga dirangkaikan dengan kegiatan berbagi praktik baik calon guru penggerak, yaitu sosialisasi modul 1 sebagai implementasi pengalaman yang didapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak yang diwujudkan dalam kegiatan aksi nyata penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tujuan dari pembentukan komunitas praktisi yaitu sebagai wadah tempat kita belajar dan berbagi dalam hal mengembangkan kompetensi, sharing berbagai kendala ataupun permasalahan yang kita temui dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Semoga dengan adanya komunitas ini dapat membantu dan bermanfaat, terutama informasi perkembangan pendidikan, inovasi dalam hal menyediakan media pembelajaran, baik itu berbasis digitalisasi maupun non-digitalisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal penerapan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah, tentunya kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari komponen kekuatan sekolah tentunya perlu menjalin kerjasama yang baik, bahu-membahu dalam hal mengubah paradigma serta melaksanakan proses merdeka belajar, menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid untuk terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan komunitas praktisi, acara ketiga seminar budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak, acara keempat penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan komunitas praktisi. Kepada Ibu dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya lah sehingga kita masih dipertemukannya di ruangan ini dalam keadaan sehat. Dan tak lupa pula kita aturkan salam dan taslim kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, baiklah pada hari ini kegiatan pembukaan komunitas praktisi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Demikianlah pembukaan saya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala SD Bukal. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu seminar budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Niketut Suratiningsih, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ningsih dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baiklah, hari ini saya akan membawakan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Adapun latar belakang kegiatan ini itu berdasarkan modul 1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup, tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kemudian yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu tentang budaya positif di sekolah, ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan mencapai tujuan pendidikan yang berprofil pelajar Pancasila. Dibutuhkan pendidikan karakter bagi siswa dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, untuk penerapan budaya positif di sekolah itu dibutuhkan dukungan dari segenap warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan, dan staf lainnya. Selain itu juga dibutuhkan dukungan orang tua atau wali murid, komite sekolah, lingkungan masyarakat, dan stakeholder pendidikan. Jadi budaya positif ini dapat kita kembangkan di sekolah apabila kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk menerapkan budaya positif itu sendiri di sekolah kita. Ya, yang pertama dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma, perubahan cara berpikir kita. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin ini dikemukakan oleh Diani Gesen yaitu tentang disiplin restitusi. Mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol.
dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi bagaimana cara kita guru menghadapi murid, ya. Nanti sebentar akan kita lihat posisi kontrol yang baik bagi guru dalam menerapkan disiplin positif itu ke murid-murid kita. Ya, baik, ini miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita berpikir bahwa kita guru itu dapat mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi hal itu berkaitan dengan dirinya sendiri, karena murid juga mempunyai kontrol terhadap dirinya. Jadi kalau murid bisa kita atur, itu berarti murid itu tidak mempunyai kontrol yang kuat terhadap dirinya. Yang berikut yaitu ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya itu yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini misalnya kalau kita merayu murid, mungkin awal-awal murid bersedia, tapi setelah dia mampu mengontrol dirinya, murid itu hanya akan melakukan apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini artinya bahwa meskipun murid melakukan hal-hal yang negatif, kita tidak boleh menyalahkan, tetapi bagaimana caranya kita bahwa rasa bersalah itu timbul dari dirinya, bukan kita yang menyalahkan mereka, seperti itu. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengetahuan kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi misalnya kalau kita memaksa, misalnya kan kadang kita menyampaikan ke murid bahwa Pak Guru atau Ibu Guru melakukan ini demi kebaikan kamu. Tapi kadang murid berpikir bahwa apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi justru itu memperburuk suasana, memperburuk karakter anak sendiri. Ya, itulah paradigma-paradigma yang selama ini berkembang di lingkungan kita. Nah, baiklah, ini adalah konsep disiplin positif dan motivasi yang berkaitan dengan budaya positif tadi, di mana ada
dengan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini maksudnya adalah disiplin positif itu, seperti yang saya katakan tadi, itu harus timbul dari dalam diri. Timbul dari dalam diri, sesuai dengan kontrol yang kita miliki. Tetapi jika kita tidak mampu mengontrol diri sendiri, maka orang lainlah yang akan mengontrol kita. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Dari kata-kata itu kita dapat simpulkan bahwa disiplin itu timbul dari diri, cukup diberi contoh, bukan hanya yang disampaikan. Karena ada pepatah mengatakan, satu contoh itu lebih berharga daripada 10 nasihat. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Ini menurut Masih Dianegosan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak melakukan atau kita sendiri mungkin datang tepat waktu misalnya, itu hanya karena rasa tidak nyaman kepada teman lain, bukan karena kita sadar bahwa itu kewajiban kita. Atau karena anak-anak datang tepat waktu itu karena ingin menghindari hukuman. Jadi itu adalah termasuk dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, di situ dijelaskan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu maksudnya adalah kadang kalau anak rajin kita memberi pujian, itu ya, misalnya anak-anak datang, oh ini misalnya si Kembang, kalau tugas 5 si Kembang, dia rajin datang ke sekolah, selalu misalnya kita sampaikan, oh si Dimas misalnya, dia rajin melakukan tugasnya. Nah, itu adalah bentuk penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan itu karena ingin dihargai orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau untuk motivasi yang ketiga ini, berarti ini karena kesadaran diri, bukan karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, bukan juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, tetapi karena dia menyadari dia ingin menjadi orang yang diinginkan. Misalnya kalau dia ingin berbuat positif, ingin disiplin, itu memang timbul dari dirinya, bukan karena orang lain. Itu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kita harapkan bahwa motivasi perilaku manusia yang terjadi pada anak didik untuk menerapkan budaya positif itu ada pada motivasi yang ketiga. Dia memang timbul dari diri sendiri, bukan karena ingin mendapat penghargaan atau menghindari hukuman. Ya, penerapan disiplin positif yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, karena keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid itu demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi maksudnya di sini, kenapa keyakinan
keyakinan apa yang misalnya bisa mereka lakukan di kelas. Jadi biasanya kalau peraturan kan yang kita buat, tapi kalau keyakinan di kelas ini bisa adalah yang kita sepakati bersama. Ya, di sini ada contoh pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dapat kita lakukan bersama dengan anak-anak sesuai kesepakatan. Kemudian jika pada waktu selanjutnya misalnya ingin direvisi, itu kita akan bentuk bersama lagi dengan anak-anak sesuai dengan keyakinan mereka, supaya dalam penerapannya mereka sadar, oh ini yang kita inginkan loh awalnya, seperti itu. Jadi bukan bentuknya peraturan yang mengikat. Di sini yang materi selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia, dan kadang ini adalah pemicu kenapa anak-anak melakukan sesuatu. Ya, ini kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi saya sendiri sudah mengamati perilaku siswa saya di kelas. Itu kebanyakan kebutuhan yang ingin dipenuhi itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima dengan segala kekurangan mereka. Jadi meskipun mereka memiliki banyak kekurangan, mereka tetap mempunyai kebutuhan untuk diterima di lingkungan itu, di kelas kita. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi kadang mereka berbuat sesuatu untuk menarik perhatian guru supaya dia disayang. Itu kebanyakan anak-anak seperti itu. Jadi itu merupakan cara mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kalau anak-anak ini biasanya kalau diberikan tugas, selalu dia yang ingin maju, ingin tampil. Itu karena dia ingin menguasai, ya, ingin menguasai. Itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, anak-anak yang mempunyai kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini tuh biasanya mereka selalu ingin tampil. Mereka selalu ingin tampil di depan kalau ada tugas misalnya kita berikan. Yang selanjutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka tidak perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi itu merupakan kebutuhan akan pilihan. Mereka ingin menentukan sendiri pilihan apa yang akan mereka ambil dalam hidupnya. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kesenangan atau kebutuhan akan merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi di sini kadang-kadang murid kita, meskipun kita sementara mengajar, mereka asik dengan kehidupannya sendiri. Ya, mereka berbuat semaunya sendiri. Itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang kelima ini, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dimanapun dia berada, dia ingin merasa dia itu happy. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan karena dia tidak memperhatikan kita, tetapi di situ lebih terpengaruh karena kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan untuk merasa senang. Ya, untuk menerapkan disiplin positif di sekolah atau di kelas, ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami sebagai guru. Selama ini, saya pribadi berada di posisi kontrol yang pertama. Boleh Bapak Ibu guru lihat, di situ posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Karena kadang kita berpikir ini anak-anak kalau tidak dihukum kok melunjak ya, gitu. Ya. Jadi saya pribadi selama ini berada di posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ya, di sini ada kata-kata meskipun kadang kita tidak menghukum secara fisik, tetapi melalui kata-kata yang disampaikan itu posisi kontrolnya sudah sebagai seorang penghukum. Misalnya di situ ada saya tulis yaitu patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, itu sudah termasuk posisi kita sebagai posisi seorang penghukum sebenarnya. Di situ kita katakan bahwa kamu selalu saja salah. Itu juga termasuk posisi penghukum. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya kalau ada
ketika diberikan tugas, selalu mereka yang di belakang tanpa kita tahu apa sih sebenarnya kebutuhan anak itu, kita tidak menyadari, ya, tidak menyadari bahwa dengan kata-kata yang kita keluarkan itu posisi kontrol kita sudah sebagai seorang penghukum. Jadi kalau posisi penghukum ini kadang kita hanya berpikir bahwa cara kita yang benar. Jadi anak-anak harus ikut apa yang kita inginkan, apa kemauan kita. Itu posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi ini kalau dikaitkan dengan posisi kontrol, ini posisi kontrol yang kedua ini setingkat lebih baik daripada posisi penghukum, seperti itu. Di sini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dia berbicara, tetapi kata-kata yang diucapkan itu membuat murid kita atau membuat orang lain itu merasa bersalah. Jadi kalau kita berada di posisi ini, kadang murid berpikiran negatif tentang dirinya. Kenapa begitu? Karena misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, itu kan? Berarti kalau misalnya siswa itu tidak ada kontrol diri, ya, tidak ada kontrol diri, dia juga akan merasa bersalah, merasa bahwa dia tidak mampu membuat orang lain merasa senang. Dia sudah mengecewakan gurunya, padahal yang dia lakukan itu awalnya niatnya tidak seperti itu. Begitu. Kemudian yang selanjutnya misalnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Nah, ini misalnya bagi siswa yang sudah sering melakukan kesalahan, kita membuat dia menjadi orang yang merasa bersalah, ya. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Maksudnya itu posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi setiap posisi kontrol itu ada positif dan negatifnya. Kalau posisi teman, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ini setingkat lebih baik lagi dari posisi kontrol yang kedua tadi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ya. Nah, itu biasanya dikatakan oleh seseorang yang berada di posisi kontrol teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini kebanyakan terjadi misalnya kepada murid kita. Biasanya anak-anak kalau disuruh, kalau bukan wali muridnya wali kelasnya yang menyuruh, anak-anak tidak mau. Kebanyakan kan begitu. Nanti wali kelasnya yang menyuruh, nah ambil dulu ini, nah ambil dulu itu. Kalau guru lain biasanya mereka tidak mau, karena menurut mereka guru mereka adalah wali kelasnya. Karena ada hubungan baik antara guru dengan murid. Ya, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau itu biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalau guru yang
posisi kontrolnya berada di pemantau, mereka tidak langsung menyampaikan misalnya kesalahan kamu ini, tapi mereka mempunyai perhitungan, mereka mempunyai catatan, mereka mempunyai data tentang perilaku anak didik itu. Misalnya anak didik tersebut sudah pernah melakukan kesalahan, jadi wali kelasnya kan sudah paham, atau guru lain misalnya sudah pernah menghukum mereka pada saat posisi penghukum, kemudian murid tersebut tetap melakukan kesalahan, posisi monitor atau pemantau ini biasanya mengingatkan kembali kesalahan yang sudah pernah anak didik lakukan. Tuh, sudah mengingatkan kembali kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan. Jadi memang berdasarkan fakta, yang mereka sampaikan adalah berdasarkan fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Itu posisi kontrol yang keempat. Posisi kontrol yang terakhir ini adalah posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi bila diperlukan, ya. Diharapkan dari 5 posisi kontrol tadi, kita diharapkan sebagai guru itu berada di posisi kontrol yang terakhir atau posisi kontrol sebagai seorang manajer. Seorang manajer akan berkata jika seseorang melakukan kesalahan, ini maksudnya ya, kita kembali kepada keyakinan kelas. Misalnya dalam kelas tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, apa saja keyakinan yang ada di kelas. Jadi jika seorang murid melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas itu, sebagai seorang manajer kita akan berkata apa yang kita yakini. Jadi biarkan siswa itu sendiri mencari apa sih sebenarnya kesalahannya, apa sih sebenarnya yang sudah dia langgar dari keyakinan kelas tersebut. Setelah misalnya dia sampaikan apa keyakinan kelas yang dia langgar, jadi kita tanyakan kembali, apakah kamu meyakininya? Maksudnya apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat ini memang sudah dia yakini atau bagaimana? Bahasa selanjutnya yaitu, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi karena posisi kita sebagai seorang manajer, kita menyerahkan keputusan itu kepada murid itu sendiri. Jadi bukan kita yang tertukar. Makanya di sini yang selanjutnya dipertanyakan yaitu, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi biarkan dia sendiri menyampaikan sebenarnya apa sudah yang dia langgar, apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki hal ini. Itulah posisi yang kita harapkan sebagai seorang guru saat ini adalah posisi sebagai seorang manajer. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini yang harus kita hindari adalah posisi penghukum. Meskipun sebenarnya selama ini kita percaya, kita meyakini bahwa anak-anak tidak bisa kita terapkan budaya positif tanpa ada hukuman. Itu. Selama ini kita percaya bahwa anak-anak itu hanya harus dihukum baru bisa berubah. Padahal seharusnya dalam menerapkan budaya positif itu yang kita lakukan adalah posisi sebagai seorang manajer. Ya, di sini untuk menerapkan kepada siswa tentang budaya positif ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka
membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini tujuan dari restitusi itu adalah mendisiplinkan siswa, tetapi dengan disiplin yang positif, ya, dengan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, tetapi tanpa menghukum, itu, tanpa menghukum. Tetapi meskipun tanpa hukuman, mereka melakukan itu karena mereka meyakininya, karena mereka sudah percaya akan nilai-nilai kebaikan yang akan timbul dari budaya positif yang kita terapkan. Ya, ini ada ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu. Yang kedua, restitusi tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, itu sesuai dengan keyakinannya yang saya sampaikan tadi. Itu ciri-ciri dari restitusi. Yang selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan sudah ada 5 kebutuhan dasar dari siswa. Jadi sebelum kita sebelum kita membuat siswa itu merasa bersalah dan sebagainya, kita harus cari tahu dulu apa sih yang mendasari siswa ini melakukan tindakan tersebut, gitu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, dia kembali ke kelompoknya, tetapi dengan kondisi yang sudah berbeda. Ya, di sini ada tahapan restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, di situ teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang tahapan restitusi yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi itu wajib kita pahami bahwa apapun tindakan siswa, dia memiliki alasan untuk melakukannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi, ya. Kalau yang pertama menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu yang bisa kita pahami. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kita mesti yakin bahwa anak-anak mempunyai alasan melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena mereka pasti melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian tentang menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini ada beberapa kalimat-kalimat yang dapat mendasari apa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas,
Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata ketika kita ingin menstabilkan identitas yang bagian dari restitusi tersebut. Yang untuk validasi tindakan yang bisa kita sampaikan itu adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya karena supaya anak-anak tidak merasa bersalah seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kata-kata yang dapat kita sampaikan untuk memvalidasi tindakan tadi. Validasi tindakan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi itu adalah bagian-bagian dari validasi tindakan dari segitiga restitusi. Jadi itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi pada intinya ketika anak melakukan kesalahan, mereka ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian sebagai seorang guru diharapkan kita dapat melakukan posisi kontrol pada posisi manajer. Yang selanjutnya, setelah kita melakukan atau menemukan anak didik kita melakukan kesalahan, kita diusahakan melakukan segitiga restitusi tadi. Jadi menanyakan apa yang dia inginkan, menanyakan apa alasannya. Setelah itu kita berusaha memberikan solusi atau biarkan mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Semua kegiatan positif ini, budaya positif yang kita terapkan di sekolah, pada intinya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya, mewujudkan merdeka belajar yang ada di sekolah kita. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, demikian paparan materi dari yang dibawakan oleh Ibu Ningsi. Kepada Ibu Ningsi kami ucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin dari paparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak tadi, mungkin ada hal-hal yang bisa ditanyakan atau mungkin yang membuat Bapak Ibu guru mungkin merasa belum jelas apa yang disampaikan tadi, atau ada pertanyaan yang muncul di benaknya Bapak Ibu guru terkait dengan materi yang dipaparkan oleh calon guru penggerak tadi, yang mungkin bisa ditanyakan. Iya, dipersilakan. Kalau ada yang kurang jelas Pak, silakan ditanyakan. Iya, silakan Pak Wayan. Ya, terima kasih atas kesempatannya dalam hari ini, diberikan kesempatan untuk sedikit bertanya. Dari pemaparan materi tadi, artinya sebagian sudah kita bisa tarik benang kesimpulannya. Ya, karena memang apa yang sudah dipaparkan itu memang sepenuhnya seperti itu kenyataan dan fakta di lapangan. Ini yang saya ingin tanyakan tadi, dari pemaparan dari awal sampai selesai tadi, ini kita ingin melihat tentang jati diri kita selaku guru, jati diri seorang siswa. Materi ini tadi apakah bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan atau khusus di tingkat SD atau di tingkat LTA atau dan sebagainya? Karena saya menilai begini, di tingkat SD, ya, kita kalau tidak kita berikan juga tindak lanjut seperti hukuman bagi penghukum, itu anak-anak kita ini kayaknya belum menyadari, karena dia belum terbentuk jati dirinya. Kalau di tingkat SLTP, SLTA, saya pikir ya biasa saja kita menerapkan semua metode tadi. Jadi itu yang saya pertanyakan, apakah semua materi ini, teori ini diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Jadi sekian, terima kasih kurang lebihnya, sama-sama.
Ya, terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Ya, baik, sesuai dengan, saya langsung jawab saja ya. Ya, sesuai dengan apa yang materi yang kami terima, bahwa perlakuan seperti itu ditujukan ke semua jenjang Pak, baik SD, SMP, SLTA. Mengapa demikian? Apa pertanyaannya tadi? Ya, karena di tingkat SD dan pendidikan anak kita kalau tidak ditindaklanjuti dengan menghukum itu kayak kurang berhasil. Iya Pak, terkait dengan tindakan sebagai kontrol sebagai penghukum, memang itu belum tidak dibenarkan sebenarnya. Artinya itu adalah budaya-budaya lama yang masih melekat kepada kita. Oleh karena itu, melalui materi-materi yang sudah kita paparkan itu, kita berharap ada perubahan paradigma yang terjadi di dalam diri kita. Karena memang pada dasarnya tujuan dari pendidikan itu yaitu memberikan kemerdekaan atau kebahagiaan kepada anak. Jadi apapun alasannya, ketika kita menggunakan kontrol penghukum seperti yang ditanyakan oleh Pak Wayan tadi, itu memang tidak sejalan dengan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira seperti itu Pak penjelasannya. Iya, terima kasih. Mungkin masih ada dari Pak Sahadan atau Ibu Tuti, atau ada penguatan dari Ibu Ningsi, silakan. Ya, baiklah. Tadi ditanyakan, menurut Pak Wayan bilang bahwa ini seakan-akan tidak mampu kita terapkan untuk di SD, begitu ya. Sesuai dengan materi yang kita terima Pak, di situ mereka sudah melakukan pengamatan dalam dunia pendidikan, bahwa mereka percaya bahwa anak-anak yang merasa senang, merasa bahagia, itu lebih mampu menyimak apa yang akan kita sampaikan daripada anak-anak yang merasa tertekan. Seperti itu. Maka kenapa kita tidak diharapkan berada pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Itulah kenapa sekarang sedang digembar-gemborkan itu, yaitu pendidikan yang memerdekakan anak. Merdeka belajar. Bukan hanya anak yang dimerdekakan, tapi guru juga. Ya, merdeka belajar. Ada penelitian yang sudah dilaksanakan. Ada sebuah sekolah di Sulawesi Utara, di Manado. Itu di situ siswa sekolahnya seperti tidak menerapkan peraturan. Tidak menerapkan peraturan. Maksud saya peraturan seperti apa? Anak-anak bebas ke sekolah menggunakan pakaian apapun yang mereka inginkan. Anak-anak bebas menentukan kegiatan apa yang mereka inginkan. Tapi anak-anak itu sekolah tersebut kok menjadi sekolah favorit, dan siswanya menjadi siswa yang sampai ke jenjang berikutnya itu memang mampu mengikuti pendidikan. Karena mereka datang itu dengan rasa senang, rasa bahagia. Itulah saat ini kita diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta memerdekakan anak. Aman, nyaman, dan membuat anak merasa bahagia. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Ya, jadi demikian Pak penjelasan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Wayan. Ya, selanjutnya kita masih ada lagi Pak pemaparan materi, yang itu yang nantinya saya sendiri yang akan menyampaikan dengan materi yang sama juga sebenarnya. Ya, tapi saya lihat tadi memang sudah sudah sangat detail ya yang disampaikan oleh Ibu Ningsi terkait dengan penjelasannya, terkait dengan materi-materinya. Mungkin Ibu Ningsi bisa dikembalikan lagi ke slide pertama. Ya, mungkin dalam kesempatan ini saya tinggal memberikan gambaran-gambaran atau misalnya memberikan contoh-contohnya saja penguatan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan. Yang pertama terkait dengan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terkait dengan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara,
Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini membedakan kata pendidikan dengan pengajaran. Jadi ada perbedaan antara pendidikan dengan pengajaran. Seperti itu filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau ondarois adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, jadi antara pengajaran dan pendidikan itu ada perbedaan antara pendidikan dengan pengajaran. Nah, pendidikan atau offending yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi saya rasa terkait dengan pertanyaannya Pak Wayan tadi, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa mewakili, karena menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu semata-mata ditujukan untuk membuat anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu diselenggarakan yaitu hanya untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak. Jadi tidak boleh anak-anak itu datang ke sekolah itu merasa terbebani dengan misalkan tugas-tugas ataupun perlakuan kita terhadap siswa, perlakuan guru terhadap murid. Itu tidak bisa anak-anak terbebani dengan itu. Bagaimana caranya? Bagaimana upayanya sehingga guru bisa memberikan kebahagiaan itu sendiri dalam anak. Jadi sebisa mungkin kita jangan memberikan beban terhadap anak, apalagi dengan tugas-tugas. Kalau memang kemarin kita tidak bisa pungkiri bahwa kita di sekolah itu tujuannya itu hanya untuk mencapai target kurikulum. Nah, paradigma inilah yang perlu kita rubah terkait dengan ini. Jadi di sekolah itu kita sebagai guru jangan hanya mengejar pencapaian kurikulum. Itu bukan inti daripada pendidikan. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan kebahagiaan, kenyamanan kepada anak-anak datang ke sekolah. Jadi kita memberikan pembelajaran, bimbingan kepada anak. Tidak harus kita berfokus pada kurikulum yang ada di sekolah. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena memang keragaman itu. Jadi memang pada dasarnya keberagaman setiap murid itu memiliki keberagaman masing-masing, Pak. Jadi tidak sama tingkah lakunya, tidak sama profilnya, tidak sama profil anak itu berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita lihat. Kita harus jeli melihat itu. Tidak bisa misalkan siswa A kita samakan dengan siswa B, karena dari segi kemampuan berpikir itu pasti berbeda. Bagaimana dengan misalkan antara monyet dengan bebek, ya kan? Ini sama-sama hewan, sama-sama binatang, tapi mereka kemampuannya berbeda-beda, Pak. Kalau monyet dia ahli memanjat, tapi coba disuruh berenang, apakah monyet bisa berenang? Tentu dia kesulitan, Pak, berenang. Bagaimana dengan bebek? Ketika bebek kita beri kesempatan untuk memanjat, saya tidak percaya, Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Yang ada itu kegagalan yang dialami oleh bebek kan bisa merugikan dirinya sendiri. Bisa jadi ada terjadi ancaman terhadap keselamatan bebek itu sendiri karena dia tidak mampu, Pak, memanjat. Kita paksakan untuk memanjat. Tapi kalau kita berikan dia kesempatan untuk berenang, saya yakin dan percaya dia akan melakukan dengan baik. Jadi seperti itu kira-kira gambaran bagaimana kita menangani siswa di dalam kelas. Kita harus tahu bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri setiap siswa. Kira-kira begitu, Pak, penjelasannya. Selanjutnya dasar pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat
dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Nah, saya rasa teman-teman bisa paham ini. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Jadi kita guru ini diibaratkan sebagai seorang petani, Pak. Seperti itu. Jadi anak-anak itu atau murid itu diibaratkan seperti benih. Seperti benih yang nantinya akan kita semai, kita tanam, kita semai, kita tanam, dan pasti akan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing, Pak. Jadi kalau misalkan kita menanam padi, itu kita tidak bisa berharap padi itu akan berubah menjadi jagung. Pasti ketika kita menanam padi, maka dia akan tumbuh besar menjadi padi. Kira-kira seperti itu, Pak, gambarannya. Selanjutnya terkait dengan budaya positif. Budaya positif. Jadi budaya positif yang tadi sudah dijelaskan oleh teman CGP, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sesungguhnya penerapan budaya positif ini harus dilakukan di sekolah, Pak. Harus kita tumbuhkan, kita kembangkan di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa bagian yang sebenarnya harus dibahas, tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ningsi. Jadi saya tinggal menjelaskan garis-garis besarnya lah. Kira-kira seperti Ibu Ningsi ya. Yang pertama perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma tadi itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ningsi tadi, bahwa kalau kemarin kita merasa bahwa pendidikan itu, bahwa anak-anak itu di sekolah itu kita ajar supaya menjadi juara. Nah, kalau sekarang tidak boleh seperti itu, tidak bisa. Jadi bukan juara lagi yang menjadi patokan. Jadi kita harus melihat kebutuhan anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Ini juga sudah dijelaskan oleh Ibu Ningsi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini yang menarik saya rasa ini tentang keyakinan kelas. Jadi ya, baik. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya rasa saya akan memberikan contoh yang lebih konkret. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya rasa kita ini di sini ketika ingin berkendara, ini saya ibaratkan ya Pak ya. Ketika kita ingin berkendara misalkan ke pasar Buol, tentu ketika kita mau menuju pasar Buol, kita harus melengkapi diri kita sebelum berkendara. Minimal SIM, helm, ya kan? Itu yang kita gunakan kalau kita berangkat. Kalau kita misalkan menuju ke pasar. Nah, mengapa kita memakai helm dan harus menyediakan SIM? Kira-kira ada yang bisa menjawab ini? Artinya ketika kita berkendara, mengapa kita harus memakai helm kalau kita menuju kota? Kira-kira alasan sederhananya itu apa kira-kira? Ya, mungkin bisa harus dijawab ini. Iya, kira-kira ini untuk lebih supaya lebih detail dan kita menjelaskan tentang keyakinan kelas atau jawaban sederhana. Artinya ketika kita mengapa kita harus menggunakan helm ketika kita berkendara misalkan menuju pasar Buol? Mungkin saya sedikit memberikan tanggapan ya tentang dengan pertanyaan tadi. Ya, kenapa kita harus mempergunakan helm kalau kita berkendara, makanya kita berjalan? Pertama alasan karena kita mengikuti aturan. Ya, karena aturan lalu lintas mewajibkan menggunakan helm. Kan? Yang kedua, memang mempergunakan helm itu adalah sangat membantu tentang keamanan dan keselamatan diri kita apabila terjadi sebuah kecelakaan yang Iya, luar biasa. Kita menjadi satu kesatuan. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Pak Wayan ini. Nah, jadi seperti itulah kira-kira Pak gambaran antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, ketika misalkan kita berkendara seperti tadi yang disampaikan, berarti kalau kita berpikir tentang aturan, kita menggunakan helm hanya karena kita takut dengan aturan. Nah, begitu juga dengan siswa. Mungkin siswa A, dia datang pagi ke sekolah hanya karena takut dihukum sama pak gurunya.
Tetapi kalau itu keyakinan, tanpa disuruh, tanpa ada aturan yang kita buat, ketika menurut dia bahwa menggunakan helm itu bisa menyelamatkan dirinya, datang lebih cepat ke sekolah itu bisa membuat dirinya menjadi lebih baik, maka itu akan dilakukan, Pak. Itu siswa akan lakukan tanpa kita paksakan, tanpa harus kita takuti dengan ancaman-ancaman bahwa ketika kau datang ke sekolah terlambat, itu akan diberikan sanksi oleh Pak Guru. Nah, seperti itu Pak kira-kira gambaran detailnya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Itu sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Wayan. Itu benar sekali sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas atau kesepakatan kelas di dalam kelas? Nah, salah satu cara yang kita gunakan yaitu membuat kelas impian. Nah, ini juga menarik untuk dibahas tentang kelas impian. Kira-kira teman-teman Bapak Ibu guru ini bisa tergambar tidak apa itu kelas impian? Kira-kira yang bagaimana itu kelas impian, Pak? Kelas impian. Artinya kelas impian itu harapan kita tentang kelas kita. Kita mau bikin bagaimana ini kelasnya kita. Ini dalam artian positif ya Pak. Ini dalam artian positif. Jadi kita punya harapan kita mau bikin apa kelasnya kita. Itu yang namanya kelas impian. Misalkan kita di kelas 1 ini atau di kelas 2 kita memimpikan kelas yang bersih, indah dan nyaman. Nah itu kan budaya positif. Artinya kita menginginkan atau kita bermimpi atau kita mengharapkan kelas kita itu bersih, nyaman dan bersih, indah dan nyaman. Karena itu sangat berpengaruh dengan kegiatan pembelajaran kita di kelas. Kalau kelas kita bersih, kelas kita indah, kelas kita nyaman, otomatis kita betah di kelas. Bukan begitu Ibu Sri? Kalau tidak bersih-bersih, tidak mau betah. Kira-kira seperti itu. Jadi harus bersih-bersih. Terkait dengan kelas impian. Nah, untuk mewujudkan kelas impian misalkan kelas 1 dia menginginkan kelasnya itu indah, rapi, nyaman untuk digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan itu semua. Nah, kita mulai dari kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kira-kira Pak Sahadan, kalau Pak Sahadan bersama siswanya di kelas 1 menginginkan kelasnya selalu bersih setiap hari. Kira-kira apa yang Pak Sahadan lakukan dalam sehari-hari di kelas? Tentu menjaga kebersihan kelas kan Pak? Ya, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat supaya kebersihan kelas kita terjaga. Nah, oleh karena itu, agar tercipta kelas impian itu, kita harus melakukan kesepakatan kelas dengan siswa Pak. Keyakinan kelas seperti tadi yang diberikan contoh sama Pak Wayan. Kita harus buat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi kita harus bikin kesepakatan bahwa tanpa diawasi oleh Pak Sahadan, anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarang. Kalau misalkan sepatunya kotor, jangan dulu dikasih langsung di dalam kelas supaya tidak wahabu di kelas. Kira-kira seperti itu. Kita harus buat kesepakatan. Karena selama ini kan kita membuat jadwal kebersihan kelas 1 terdiri dari A, B, C, D, Senin. Tapi kan fakta yang kita temukan di kelas masih tahamburan rumput di dalam kelas, masih tahamburan sapu di dalam kelas, masih tahamburan pasir di dalam kelas. Itu kan karena tadi itu peraturan kelas bukan keyakinan kelas. Tetapi ketika kita berikan pemahaman, kita berikan penanaman kepada siswa bahwa apa yang kita lakukan di kelas itu adalah keyakinan kelas yang harus kita lakukan dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Maka saya yakin dan percaya tanpa perlu kita menyuruh anak-anak, tanpa perlu kita menakut-nakuti mereka dengan aturan ataupun hukuman yang akan kita berikan, pasti dengan senang hati mereka lakukan. Hal seperti ini kira-kira yang mungkin bisa kita terapkan dalam kelas.
Selanjutnya terkait dengan apa terakhir? Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu bagaimana kita memberikan penanganan terhadap masalah apa saja yang dihadapi oleh siswa. Jadi misalkan ada siswa kita yang sering datang terlambat, seperti yang disampaikan Ibu Ningsi tadi, itu kita tidak bisa langsung mengeksekusi Pak. Tidak bisa kita langsung menjustis bahwa anak itu malas. Kita perlu Pak adakan analisis. Kita perlu adakan analisis. Kita panggil dulu anaknya, kita berikan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya apa sih yang membuat dia terlambat. Bisa saja mungkin semalaman dia bantu orang tua, atau mungkin setelah pulang sekolah dia ke kebun bantu orang tua sehingga pulang kecapean Pak, sehingga bangunnya terlambat. Nah itu kan tidak semata-mata kesalahan dia, tidak semata-mata kesalahan yang dia buat-buat. Itu karena memang seperti itulah kehidupan anak itu sendiri. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus kita pahami untuk menangani, untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa. Saya rasa hanya demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan seminar 1 ini dari kami calon guru penggerak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om. Ya, sebenarnya ditanyain. Ada lagi ya. Demikian paparan materi yang disampaikan oleh kedua calon guru penggerak. Selanjutnya kita masuk pada acara penutup yang nanti akan dibawakan langsung. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Komunitas praktisi pada hari ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, materi yang telah dipaparkan oleh calon penggerak tadi agar mulailah kita terapkan pada anak-anak sekalian sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan dari guru penggerak ini. Ya, terima kasih. Demikian penutupan yang kegiatan kita hari ini yang dibawakan oleh kepala sekolah dengan berakhirnya paparan materi serta kegiatan penutupan kegiatan kita hari ini yang disampaikan oleh kepala sekolah, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami dari calon guru penggerak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas waktu dan kesempatannya dalam bersama-sama dengan kami untuk melakukan kegiatan nyata kami. Terima kasih Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya. Selamat pagi, saya Dalagus Madiri Suryadana, Ketua kelas 6. Kami memiliki impian kelas yaitu indah, bersih, dan nyaman. Memiliki kesepakatan untuk membersihkan kelas dan membersihkan lingkungan sekolah.